Ya pikirnya tiap hari sih sudah biasa, saya pulang malam itu udah biasa. Nah suatu ketika kok di situ tuh ada aroma yang berbau bangkai gitu loh Mas. Aku pikir apa kan? Ini ada lucunya nanti di situ masalahnya, perkaranya ada lucu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Uta di channelnya Insur TV. Insur TV, inspirasi untuk rakyat. Nah, teman-teman, di segmen kali ini kita ada yang namanya cerita horor, teman-teman. Jadi Insur TV ini nanti akan banyak banget acara dari kita itu ngulas dari masyarakat tentang kasus-kasus dan yang lain-lain. Nah, tapi di kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk cerita horor. Nah, seperti biasa sebelum kita lanjut saya akan memperkenalkan bintang tamu malam hari ini. Yang pertama ada Mas Leman, ya, ada Mas Sulaiman. Yang kedua Mbah Penceng ID.com, Mbah Penceng ID.com, dan yang ketiga ada Mas Randi. Oh, Mas Randi, oke. Dan yang ketiga ada Mas Randi. Oke, yang pertama akan menceritakan tentang kisah horornya yaitu Mas Randi. Oke, Mas Randi, apa nih cerita horor yang Mas Randi ingin sampaikan pada malam hari ini? Terutama yang mau saya ceritakan kalau masalah horor ini ada lucunya dan ada seriusnya. Nah, ini cerita ini memang jadi dikatakan fakta. Saat itu memang dalam kondisi saat itu saya masih pertama menikah. Cerita pertama menikah, saya masih bikin rumah papan pertama waktu di daerah Bengkulu. Nah, cerita ini panjang cerita. Di situ masa sih cerita orang itu banyak yang bercerita, yang katanya di situ ada el bolong kah, ada yang hantu tinggi itu apa namanya ceritanya kalau nggak salah medon, cara orang Jawa itu medon lah, ada wewe gombel. Nah, saya itu di saat itu memang agak nggak percaya gitu kan. Nah, setelah saya di situ bikin rumah sendiri, tempat tinggal sendiri. Nah, di saat itu masih berusia sekitar, anak saya sekitar berusia kalau nggak salah saat itu, kalau nggak lupa umur 3 bulan. Itu di daerah mana, Mas Randi? Bengkulu, Penarik, Muko-Muko. Oh, itu masih di Bengkulu dulu ya? Mati saat itu saya itu mulai belajar hidup. Nah, di saat itu saya tinggallah pergi keluar. Habis saya kerja itu kan saya pergi keluar. Di saat saya keluar itu pulang malam, saya kan pulang malam ke rumah itu. Ya pikirnya tiap hari sih sudah biasa, saya pulang malam itu udah biasa. Nah, suatu ketika kok di situ tuh ada aroma yang berbau bangkai gitu loh Mas. Aku pikir apa kan? Ini ada lucunya nanti di situ masalahnya, perkaranya ada lucunya. Itu bau bangkai itu di mana? Di belakang rumah, tapi di sekitar rumah itulah kan gitu. Oh, posisinya bau bangkai itu di belakang rumah itu. Oh, tapi iya. Kondisi anak saya itu memang nggak bisa tidur saat itu, anak saya perempuan itu nggak bisa tidur. Itu sekitar jam berapa, Mas? Kalau perkiraan itu kalau nggak salah saya setiap pulang, ya di saat itu saya masih senang-senangnya masih muda-mudanya kan, ya cara menikah tapi kita masih pengantin baru hilang kan, masih pengantin baru gitu ya. Itu anak pertama ya. Sering minum ini cira anu loh, nggak dibohong karena ini cerita fakta kan. Iya. Senang minum, senang saya bermain judi, senang istilahnya saya itu organ kemana-mana saya ngikut kan. Nah, saya di saat itu memang kalau saya sendiri pribadi keluar nggak takut yang namanya hal-hal seperti itu, ya kadang cuma merinding aja kan gitu. Nah, di saat itu begitu saya pulang kok anak saya seperti ini, kok aromanya kok seperti ini rumah saya kan gitu. Nah, saya cari, nah istri saya pun bingung di situ nggak bisa tidur karena ketakutan tadi kan gitu. Akhirnya saya pergilah ke belakang gitu. Nah, memang kata orang yang di belakang itu memang jurang, saya akui jurang, ada bambu, ada kayu bendo di situ, memang katanya orang banyak misterius ataupun horor-horornya di situ. Banyak makhluk gitu, astral atau bisa dikategorikan orang bilang di tempat itu memang angker. Tapi itu memang di belakang rumah itu jurang gitu. Dan banyak pepohonan. Memang orang-orang bicara di sini ini memang istilahnya orang ngomong tempatnya bernaungnya hal-hal seperti itu kan. Oh iya. Karena saya bertempat tinggal di situ, karena sudah terpaksa nggak ada tempat lain. Saya di saat itu nggak ada tempat lain. Iya. Karena ya ini cerita yang pas saja, karena di saat itu orang tua nggak punya tanah untuk anaknya. Itu adanya itu ya saya pakai lah, saya
niat engson kan gitu. Nah, habis itu kok lama kelamaan saya udah nggak tahan lah, saya ini kepala rumah tangga, masa saya takut dengan hal seperti itu kan gitu. Iya. Pergilah saya ke belakang kan, saya cari pun sampai habis, masih itu saya cari sampai habis. Memang saya pernah menemukan satu sisi itu memang di atas pohon randu gitu mas. Memang benar saya akut di atas pohon randu. Itu memang gelantungan itu, kalau saya bilang itu mori kok bukan mori. Tapi dia enggak kayak kiki gitu, enggak. Memang dia memang bergelantungan aja gitu kan saat itu. Aku nengok ning dhuwur di atas itu, saya tengok. Saat itu masih katanya. Saya cuma nyebut aja dalam hati, bukan. Ya saya juga pakai asma Allah kan di situ. Mas saya sebut, kalau kamu nggak usah lah ganggu keluarga saya. Aku lagi susah saiki. Ya, kalau mau ganggu orang lain saja kan gitu, jangan keluarga saya. Oh, itu cuman berbentuk seperti kain yang bergelantungan. Iya, bukan kain sebenarnya. Cuma saya nggak memastikan ke situ sih, karena saya fokus tujuannya cuma gimana sih arah bau ini sebenarnya kan gitu. Ternyata ada di situ kan. Akhirnya ya sudah, saya cuma bilang dengan beliau yang di atas randu tadi, kalau mengganggu jauh salah keluarga saya, karena keluarga saya keadaan masih susah. Ini fakta loh. Nah, ada lucunya lagi di saat itu kan. Ya lucunya saya bilang, kalau kamu memang mau ganggu, ya saya itu gimana ya? Yang nanti kita dikira kita ini gentleman, ini aku nggak mau, karena intinya ini bercerita fakta. Iya. Nah di saat itu, ya memang kamu itu memang mau jumpai saya, tolonglah turunlah ke sini, kita ngobrol dengan saya. Itu posisi pas di belakang di pohon randu tadi ya? Iya. Kalau nggak salah pohon randu itu pohon kapuk ya? Kapuk. Oh iya. Memang saya pernah diajarin orang tua saya dulu, memang orang tua saya pribadi itu yang kandung atau tidak kandung, ya dia sudah biasalah berkecimpung hal-hal seperti itu kan. Mungkin dia ada turun temurunnya di situ kan. Cuma kadang-kadang saya cuma bukan terlalu berani, cuma kadang-kadang merinding gitu loh mas, merinding dok di hal kayak itu. Akhirnya barang itu memang enggak, yang hilangnya enggak, cuma saya tinggal pergi itu aja barang itu. Memang saya tahu benar kalau barang itu memang, kalau dalam batin saya kuntilanak ataupun apa. Oh, kalau diri ibarat kita pastikan lebih itu sosoknya seperti kuntilanak gitu ya. Tadi. Dan Mas Randy tinggal pergi gitu aja. Pergi, saya ngurusin keluarga saya. Terus nanti keluarga saya ada apa-apa gitu kan. Ada apa-apa. Oh, iya. Akhirnya saya pulang ke rumah kan. Akhirnya saya pulang ke rumah. Nah, di saat itu ya kesalahan istri saya sih. Ya sebenarnya baunya bukan arah situ, cuma kecampuran sama magicom itu mas, magicom kan. Dicolokkan ke listrik, enggak diisi nasinya, makanya kosong makanya gosong. Itu jadi bau itu, aroma itu tercampur dengan itu. Oh jadi aroma seperti anyir bangkai bercampur dengan bau gosong gitu. Iya. Ujung-ujungnya ya aku tekor 2 kali, sudah capek ke bawah, ingin pulang ke rumah gosong pula magicomnya. Akhirnya aku beli lagi magicomnya mas. Itu ceritanya, ini fakta cerita, makanya ada lucunya, ada ininya. Jadi setan yang nggak dapat, yang dapat magicom gosong gitu. ini anu loh mas. Nah nanti kita sambung lagi maksudnya. Iya. Yang satu sisi saja lah. Hal seperti itu saya banyak sebenarnya sih. Jumpa hal nanti kita tanyakan satu kali lagi. Mas Randy persiapkan satu cerita yang menurut Mas Randy itu benar-benar horor dan serem ya. Siap. Nah ini tanggapan dari Mas Sulaiman nih. Bagaimana Mas Sulaiman dari ceritanya Mas Randy itu, bagaimana, kenapa kok sosok itu tuh tiba-tiba hadir dan mengeluarkan bau busuk seperti bangkai, terus anak kecil tiba-tiba menangis, itu menurut Mas Sulaiman gimana? Saya karena yang namanya cerita horor ini, yang namanya mistik, yang namanya makhluk halus itu yang berbentuk seperti kuntil itu, yaitu berbagai macam. Yaitu ada yang berbau wangi, ada yang berbau busuk, karena untuk menggoda manusia itu biar lalai gitu kan. Jadi dan dia juga menghantui atau menggoda anak yang kecil yang nangis tadi ya Pak. Anak bapak tadi yang menangis itu, dia paling senang kalau merasa tidak nyaman gitu kan. Jadi merasa terganggu. Jadi anak kecil itu kan selalu pikirannya itu bersih. Jadi itu tembus, dia itu memandang hal-hal yang mistik itu. Benar. Jadi dia merasa terganggu dan dia nggak nyaman. Akhirnya dia menangis. Jadi kurang lebih seperti itu ya Mas Sulaiman ya. Nah tadi kan Mas Sulaiman bilang
si anak kecil itu merasakan kehadiran sehingga terganggu. Berarti maksud saya berarti anak kecil itu nggak melihat secara langsung atau gimana? Karena kan posisi hantu ya kita bilang, makhluk mistis itu kan ada di belakang rumah ya kan, dan anak kecil itu di dalam rumah. Nah maksud saya gini, kenapa anak kecil itu bisa nangis? Apakah dia tuh nemuin dulu, ketemu dulu sama si anak kecil baru mewujudkan diri di belakang, atau bagaimana kok anak kecil tuh bisa nangis? Jadi begini, anak kecil itu dia merasakan, karena anak kecil itu masih polos, masih suci, jadi peka. Jadi merasa terganggu, dia itu peka itu bahwa ada makhluk yang tidak senonoh, itu tidak wajar, itu merasakan mengganggu dia. Jadi dia merasa terganggu. Jadi peka, walaupun di belakang rumah tertutup tembok, dia itu tembus aura dia itu. Jadi merasakan tidak nyaman yang seperti itu. Oh jadi kurang lebih dari kesimpulannya gini teman-teman, anak kecil tadi dari ceritanya Mas Randy merasakan kehadiran makhluk astral yang ada di belakang rumah. Jadi aura lah kita bilang ya, auranya itu sampai ke dalam rumah sehingga membuat si anak kecil tadi tidak nyaman, kurang lebih ya, tidak nyaman sehingga anak itu tadi menangis, kurang lebih teman-teman itu. Jadi walaupun anak kecil itu tidak melihat sosoknya secara langsung, tapi karena anak kecil itu masih bersih ya, jadi dia bisa merasakan energi yang dikeluarkan oleh si makhluk sehingga jadi tidak nyaman dan akhirnya menangis, kurang lebih seperti itu ya Mas Sulaiman. Dan kita lanjut ke bintang tamu yang kedua yang sepertinya udah ngantuk sama Mbah Penceng ID. Monggo Mbah, apa yang mau Mbah Penceng ceritakan pada malam hari ini? Tapi yang horor ya Mbah ya, boleh campur lucu juga boleh kok Mbah. Oke, terima kasih. Kalau cerita saya itu dulu itu rumah saya itu asli saya Tugu Mulyo. Saya itu kawin diusung sama mertua ke BK1. Saya itu dibelikan rumah sama mertua itu, rumah itu besar tapi masih dinding bambu. Nah, waktu itu anak saya itu juga masih kecil. Pas jam 12:30 malam, di rumah itu, di dalam itu angin bergemburu, bahkan buku-buku, bahkan apa itu yang menutupi pintu itu apa? Horden. Nah, horden itu Tirai. bertaburan. Terbang karena angin tadi. Anak saya nangis terus. Akhirnya saya keluar. Itu anak pertama. Anak pertama. Begitu saya keluar, pas terang bulan, tidak ada angin sama sekali. Ini waktu itu anak saya nangis terus karena saya takut. Saya keluar bersama anak istri saya ke mertua. Oh, ke rumah mertua. Rumah Itu mertua. rumah Mbak Penceng itu nggak jauh dari rumah mertua? Jauh, sekitar setengah kilo. Oh, jadi dari rumah Mbak Penceng itu Mbak Penceng jalan kaki atau? Naik motor Suzuki. Oh, waktu zaman itu udah ada motor ya? Naik motor ke rumahnya mertua. Nah, terus? Jadi setelah 2 hari orang tua saya dari Tugu Mulyo datang ke sana. Tahu ada angin apa, dia itu bilang, kamu pulang ke Tugu Mulyo. Lah, kenapa Mak? Pokoknya pulang. Pas sepi ndak ada orang, saya tanya lagi, kenapa Mak saya suruh pulang ke Tugu Mulyo? Pokoknya pulang, kalau kamu di sini umur kamu ndak panjang. Tapi ceritanya saya pulang karena di rumah itu takut, karena rumah itu dulunya yang punya orang tua, jadi bahasa Jawanya ndak kuat. Oh, tempat gitu. di rumah itu. Jadi akhirnya Mbak Penceng pulang ke tempat orang tua Mbak Penceng yang ada di Tugu Mulyo sekarang gitu ya. Jadi dari ceritanya Mbak Penceng itu banyak kesimpulan ya teman-teman. Jadi benar-benar kayak berbau adat sih kalau yang gue bilang ya, benar Mbak Penceng ya.
berbau adat gitu kan. Jadi memang kalau di desa gitu gini teman-teman, di desa itu ada kepercayaan, ada adat tradisi. Contohnya kayak tatanan rumah dan segala macam. Kalau memang tatanannya salah atau posisinya kurang pas, itu biasanya itu mengakibatkan tidak nyamannya pada penghuni, kurang lebih gitu ya. Dan contohnya tuh kayak seperti rumah tusuk, sate dan yang lain-lain. Nah itu dampaknya memang kalau di desa itu luar biasa teman-teman. Kalau di kota kita kurang paham juga, karena memang kota kan udah bercampur baur adat tradisi. Tapi kalau kita di desa itu benar-benar kayak masih menjaga adat tradisi kayak gitu teman-teman. Nah kalau dari Mas Sulaiman, rata-rata kalau di desa ditempatin orang kalau nggak cocok itu biasanya nggak kuat, kenapa? Dan menurut Mas Sulaiman, kenapa orang tuanya Mbah Penceng itu menyuruh pulang ke Gugumelas sampai bilang kalau nggak pulang bakal meninggal gitu? Gimana menurut Mas Sulaiman? Itu tadi ya, yang namanya rumah tua yang telah ditinggalkan orang tua zaman dulu ya, itu kemungkinan bertepatkan di tempat yang dibikin rumah itu ada tempatnya makhluk-makhluk astral yang di situ tidak mau pindah dari situ. Jadi merasa tidak nyaman yang menempati rumah itu, yang tidak kuat. Kalau orang sekarang kemungkinan banyak yang kurang tirakat atau berpuasa atau spiritual, itu kan tidak tahu. Jadi dia merasa tidak nyaman dan tidak kuat, makanya disuruh pindah dari situ. Dia disayangkan kalau nanti ada apa-apa yang di dirinya. Jadi karena makhluk yang seperti itu merasa mengganggu, itu wajar. Atau yang tiba-tiba ada di dalam rumah yang namanya ada angin, itu cuman dia itu merasa akan mengganggu, menghantui, dan merasakan biar orang itu merasa tidak nyaman begitu. Jadi seperti itulah kira-kira yang saya jelaskan. Oh, jadi menurut Mas Sulaiman kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi saya tarik kesimpulan seperti ini. Memang seperti yang saya bilang dari pertama tadi teman-teman, kalau di desa itu ada tradisi benar-benar masih dijaga. Kemungkinan tadi kan Mas Sulaiman bilang juga kayak si pemilik rumah, dalam arti kata Mbah Penceng mungkin kurang tirakat. Mbah Penceng jarang tirakat ya? Ya, Oh, gitu. Tadi kan penuturannya Mas Sulaiman kan bilangnya kayak gitu ya. Jadi saya tarik kesimpulan mungkin yang punya rumah dulu itu kayak apa ya? Kayak ya sorry to say ya teman-teman. Mungkin dia ada kayak kayak gimana ya? Bilangnya tuh gak enak teman-teman. Ya simpelnya aja mungkin dia ada perjanjian dengan si makhluk astral sehingga si makhluk astral tadi nyaman dengan rumah yang di tempat itu. Karena kemungkinan kalau orang zaman dulu kan masih menggunakan kayak kekembangan, wewangian atau segala macam. Jadi merasa bahwa ada makanan dan nyaman di tempat itu, makanya dia nggak mau pergi. Jadi kita tarik kesimpulan juga kayak mungkin adanya angin dan tangisan anak itu salah satu bentuk contoh bahwa si makhluk astral tadi mengusir ya, kurang lebih seperti ya, mengusir secara halus supaya si pemilik rumah ini tadi pergi karena dia tidak mau tinggal berdampingan di tempat yang sama kayak gitu. Dan orang tuanya dari Mbah Penceng mungkin juga masih menganut ajaran zaman dahulu, masih menganut adat tradisi, makanya mengingatkan kembali kepada Mbah Penceng agar pindah dari tempat itu tadi ya, kayak gitu ya. Ya itulah dari sedikit cerita dari Mbah Penceng id.com, asik. Dan kita lanjut lagi nih ke Mas Randy. Tapi Mbah Penceng kita nanti satu kali lagi, jadi Mas Randy 2, Mbah Penceng 2 ya kan, jadi lengkap ya kan. Atau next kita lanjut di part yang berikutnya juga bisa. Oke, karena mungkin durasi kita juga udah kepanjangan ya teman-teman, mungkin kita akan lanjut di part yang kedua untuk lanjut dari ceritanya Mas Randy, Mbah Penceng, atau mungkin juga Mas Sulaiman juga nanti ada mau menceritakan tentang kisah horor. Saya juga
minat sih, karena saya juga pernah mengalami kejadian horor. Jadi next kita akan lanjut di part yang berikutnya. Tapi jangan lupa ya teman-teman, seperti biasa saya ingatkan kepada teman-teman untuk dukung kita, bantu support kita dengan cara aktifkan tombol loncengnya, klik tombol subscribe, jangan lupa jempolnya juga teman-teman ya. Mungkin cerita kita untuk di part yang ini cukup sampai di sini dulu, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.